Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nursiwi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam room Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Marsha Venda, di sini saya sebagai moderator, dan juga saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Afrizal, Yuliana, Adis, dan Putri Nur Anafi. Kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai lukisan dasar matematika. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah pengertian lukisan dasar yang akan dijelaskan oleh Mbak Adis. Kepada Mbak Adis, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Marsha. Kita akan masuk ke pengertian lukisan dasar. Bisa di next slide? Oke, terima kasih operator. Apa sih itu lukisan dasar? Jadi lukisan merupakan kegiatan yang berkait dengan ketelitian dan ketepatan. Hasil lukisan tidak akan seperti yang diharapkan jika proses kegiatan ini dilakukan secara tergesa-gesa ataupun dilakukan secara ceroboh. Baik, selanjutnya kita masuk ke macam-macam lukisan dasar. Yang pertama ada lukisan satu, yaitu membagi suatu ruas garis menjadi dua bagian yang sama. Langkah-langkahnya yang pertama, buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama. Atau lebih dari setengah AB dengan pusat A dan B. Busur lingkaran ini berpotongan di C dan D. Yang kedua, tarik garis CD yang memotong AB di E. Yang ketiga, kesimpulannya AE sama dengan EB. Next slide. Nah, untuk contoh lukisannya bisa dilihat di sini. Next slide. Oke, selanjutnya adalah lukisan 2. Lukisan 2 ini merupakan melukis sebuah garis melalui sebuah titik di luar sebuah garis dan tegak lurus garis tersebut. Akan dilukis garis H melalui P dan tegak lurus G. Yang langkah-langkahnya itu yang pertama, buat busur lingkaran dengan pusat P yang memotong G di dua titik A dan B. Yang kedua, dengan jari-jari yang sama tadi, atau boleh berbeda dengan jari-jari lingkaran yang berpusat di P, buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan B yang berpotongan di Q. Yang ketiga, buat garis H melalui P dan Q. Dan yang keempat, garis H melalui P dan tegak lurus G. Selanjutnya, nah berikut ini adalah contoh lukisan 2.
Bisa dilihat. Selanjutnya ada lukisan 3. Lukisan 3 itu melukis garis tegak lurus di sebuah titik yang terletak pada sebuah garis. Akan dilukis garis H melalui P dan tegak lurus G. Langkah-langkahnya itu yang pertama, buat busur lingkaran dengan pusat P yang memotong G di A dan B. Yang kedua, buat busur lingkaran dengan pusat A dan B dengan jari-jari yang sama atau lebih dari setengah AB yang berpotongan di C. Yang ketiga, buat garis H melalui C dan P. Dan yang keempat, garis G melalui P tegak lurus dengan G. Next slide. Nah, untuk contoh lukisan 3 bisa dilihat pada gambar berikut. Next slide. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Adis. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Afrizal. Pada Mas Afrizal, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Lalu ada lukisan 4, yaitu membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama. Langkah-langkahnya yang pertama, buat busur lingkaran yang memotong kedua kaki sudut A di B dan C. Lalu, dengan jari-jari yang sama dengan tadi, buatlah busur lingkaran dengan pusat B dan C yang berpotongan di D. AD membagi sudut A menjadi 2 sama besar. Next. Bisa dilihat pada gambar contoh lukisan 4. Baik, next. Selanjutnya ada lukisan 5, yaitu memindahkan buah sudut. Langkah-langkahnya yaitu, buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan memotong kaki-kaki sudut A di titik B dan C. Yang kedua, buat busur lingkaran dengan jari-jari AB dan titik pusat P memotong G di V. Lalu ukurlah jarak B, C dengan jangka. Lalu buatlah busur lingkaran dengan jarak BC sebagai jari-jari dan H sebagai pusat yang memotong busur tadi di R. Lalu tarik PR, kemudian sudut A sama dengan sudut P. Next. Bisa dilihat pada gambar, itulah contoh lukisan 5. Next. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Afrizal atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu melukis sudut. Akan dijelaskan oleh Mbak Yuliana. Pada Mbak Yuli, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman, yaitu melukis sudut. Melukis sudut yang sama dengan sudut yang diketahui. Untuk melukis sudut yang besarnya sama dengan sudut lain dapat ditempuh dengan beberapa cara. Salah satunya dengan mengukur menggunakan busur derajat. Namun, agar diperoleh hasil lebih baik, dapat menggunakan jangka dan juga mistar. Langkah-langkah melukis yang pertama yaitu buat busur lingkaran dengan titik pusat A, memotong kedua kaki sudut di C dan D. Pindahkan busur di B, memotong garis I di titik E. Yang kedua, buat busur lingkaran dengan titik pusat C melalui titik D. Pindahkan busur pada titik E, sehingga memotong busur pertama tadi di titik F. Yang ketiga, tarik garis M, memotong titik B dan titik F. Garis I dan M adalah kaki sudut. Kesimpulannya adalah sudut B harus sama besar dengan sudut A. Contoh, diketahui sudut A, lukislah sudut B yang harus sama dengan sudut A. Untuk memperjelasnya, kita bisa melihat video ini.
Dan teori-teorinya diperkirakan tengahnya atau berapanya, yang penting memenuhi untuk kertasnya. Di sini tidak ditentukan berapa jari-jarinya. Kita buat busurnya. Busur yang kita buat memotong AB dan juga BC. Untuk yang memotong AB, kita beri nama dengan titik G. Sedangkan yang memotong BC, kita beri nama dengan titik E. Dengan jari-jari yang sama, jadi untuk jangkanya, jangan diubah jari-jarinya. Kita pindahkan ke titik I pusatnya. Kita pindah pusatnya di titik I. Kemudian kita buat busurnya. Memotong IP, kita beri nama titiknya dengan titik S. Yang keempat, kita akan melukis busur dengan jari-jari GE. Silahkan jangkanya ditaruh pada DE. Sehingga kita dapat jangka ini mempunyai jari-jari GE. Kita buat busur, jangan dirubah untuk jari-jarinya. Kita pindahkan pusatnya ke titik S. Sehingga dengan jari-jari DE yang sudah kita ukur tadi, dengan pusat di S, kita buat busurnya. Seperti ini. Berpotongan dengan busur yang pertama, kita beri nama titik R. Yang terakhir, kita hubungkan titik Q dengan titik R. Seperti ini. Maka jadilah sudut PQR ini besarnya sama dengan sudut ABC. Jadi bisa dilihat, jika untuk memastikan bahwa besarnya sama, bisa kalian ukur dengan busur. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi pada video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu melukis sudut-sudut istimewa. Yaitu untuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, untuk langkah-langkahnya, bisa dilihat dulu ya teman-teman, gambar sudut 90 itu seperti ini. Nah, untuk caranya kita bisa melihat video berikut.
Harris UV Defender Wrap Info Fluid dengan SPF 50+. 20 kali lebih cair, perlindungan tak terlihat untuk melindungi dari munculnya noda hitam. Baru L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid by L'Oreal Paris. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Pak Kigan, Pak Kiki Saputro. Kali ini Pak Kiki akan membuat video bagaimana cara melukis sudut 90 derajat. Biasanya kan kamu kan main tanda L aja ya. Nah, itu juga belum tentu itu 90 seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ada sebuah garis ini, garis AB atau BH. Nah, jadi pertama kita buat garis, pakai kita tandain ya. Berarti pertama, ini garis pertama. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita mengambil jangka kita, ya. Kita tempatkan di sini, seperti itu, di B, yang tajam. Nah, yang pensilnya di A, seperti itu, dipaskan. Nah, kita buat sebuah setengah lingkaran. Nah, seperti itu. Terlihat ya? Lihat ya, sebuah setengah lingkaran. Iya. Sudah terlihat ya, sebuah setengah lingkaran. Itu berarti langkah yang kedua, kita membuat setengah lingkaran. Ini langkah yang kedua ya, pakai tulis ya. Oke, ini langkah kedua, yang pertama seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita membuat titik. Nah, kita ambil penggaris, ya, ambil penggaris. Nih, seperti ini. Nah, kita gariskan seperti ini. Nah, iya. Jadi kita gariskan, wah, kita dapat sebuah titik nih. Gitu. Kita dapat sebuah titik seperti itu, nih. Nah, ini nih. Nah, kita mendapat sebuah titik di sini. Iya. Misalnya di sini pakai kasih A aksen seperti itu ya. Jadi langkah berikutnya adalah kita membuat sebuah titik, ya, membuat sebuah titik. Ini Pak Kiki langkah yang ketiga seperti itu. Ini, ya, kita membuat sebuah garis A aksen B. Nah, selanjutnya adalah kita ambil lagi jangka kalian nih, ambil jangkanya. Nah, dari sebuah sebuah A, nah kita hentangkan jangka kita kemana saja. Sini cukup ya. Nah, sini cukup. Iya. Ini, ya, kita mainkan jangka kita seperti ini. Ya, tuh sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Karena pakai pensil jadi kurang nyata, begitu nyata. Udah. Terus yang selanjutnya adalah kita dari A aksen, tapi ini jangan merubah. Ya, jangan merubah seperti itu ya. Jangan merubah. Nah, ini seperti ini. Nah, akan didapatkan sebuah titik potong, dua garis nih. Iya, dari hasil jangka kita ya, seperti itu. Jadi Pak Kiki misalkan tadi ada langkah keempat dan ini langkah kelima. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat garis. Iya, kan kita membuat tadi yang pertama Pak Kiki akan melukis sudut 90. Jadi dari titik sini nih, Pak Kiki misalnya punya titik C. Iya. Nah, Pak Kiki tarik garis. Nah, ini langkah yang terakhirnya seperti ini. Iya. Seperti itu. Jadi CBA atau ABC itu adalah sudut 90. Ya, kita ambil sebuah busur kita paskan. Ya, pas ya, nah. 90 nih. Ya, seperti itu. Cukup mudah ya. Jadi ini adalah langkah yang terakhir. Ini nomor 6. Kita membuat garisnya. Ya, seperti itu. Cukup mudah ya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk melukis sudut 90 derajatnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yuliana atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Kepada Mbak Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sudut lancip. Nah, cara untuk membuat sudut lancip yang pertama itu buat garis lurus, yaitu garis AB. Kemudian buat entangan jangka seukuran dengan panjang garis lurus AB. Kemudian berikan goresan pada suatu bagian, ambil dari titik A dan juga ambil dari titik B. Kemudian beri tanda sebagai titik C, tarik garis dari titik C ke titik B dan ukur menggunakan bujur harus. Next. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video YouTube berikut. Ya, kita lihat. Oh, ini 60 derajat. Jadi sudut yang ABC itu 60 derajat. Jadi sudut ABC itu 60 derajat. Oke, demikianlah cara melukis sudut 60 derajat ya. Semoga bisa kamu praktikkan pada soal latihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, next. Baik, selanjutnya itu melukis sudut 45 derajat. Next. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa lihat melalui video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melukis sudut 45 derajat ya. Alat yang diperlukan yaitu penggaris, busur, pensil dan jangka.
Ya, oke, kita mulai. Melukis sudut 45 derajat seperti halnya melukis sudut sudut 90 derajat. Ya, pertama kita buat garis lurus, ya, garis lurus dulu kita buat seperti ini. Ya, kita tentukan titik tengahnya. Ya, titik tengah. Sebut saja titik tengahnya adalah B. Ya, adalah B. Lalu kita buat setengah lingkaran menggunakan jangka. Ya, ukuran seperti ini. Ini jangkanya. Jarumnya di titik B. Kita buat setengah yang memotong garis lurus. Ya, seperti ini. Nah, kita tentukan ya di sini titik A, ya, di sini titik D. Nah, dari titik A dan titik D kita buat goresan, ya, agak diperbesar dulu ukuran jangkanya. Nah, kita buat goresan. Jadi kita membuat sudut 90 dulu, goresan dari pusat A. Ini ukuran jangka tidak berubah. Nah, kita buat goresan dari titik D. Nah, sebut saja di sini adalah titik E, titik potongnya antara kedua goresan. Titik E. Dari titik E, ya, kita tarik garis ke B. Nah, berarti sudut A, B, E 90 derajat. Nah, yang akan kita kerjakan adalah sudut 45, maka kita gunakan teknik membagi sudut. Ya, nah dari pusat B kita gores setengah atau seperempat lingkaran, ya, seperti ini. Kita gores yang berpotongan dengan garis BE dan AB. Oke, seperti ini. Ya, anggap saja ini titik F dan ini titik G. Ya, nah dari titik F dan G kita buat goresan kembali, ya, goresan dari titik F, goresan seperti ini, ya, ini seperti ini goresan, dan dari titik F dan dari titik G ini tidak berubah, seperti ini. Titik potongnya sebut saja adalah titik C. Lalu kita hubungkan titik C ke B. Seperti ini. Ya. Lalu coba kita ukur bahwa sudut ABC 45 derajat. Ya. Oke. Ya, kita lihat ini 45 derajat, pas di tengah-tengahnya, ya. Yang berarti di sini sudutnya 45 derajat. Ya, demikianlah teknik untuk melukis sudut 45 derajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terinspirasi prosedur pilih tampak bercahaya. Baik, selanjutnya itu sudut 30 derajat. Nah, teman-teman itu bisa membaca bagaimana cara melukis sudut 30 derajat. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri Nur Arafi yang telah memaparkan materinya. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan tadi, yaitu berdasarkan pembahasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa lukisan dasar adalah proses mendapatkan gambar dari objek tertentu dengan geometri seperti garis, sudut, segitiga, atau lainnya dengan menggunakan peralatan utama, yaitu berupa sebuah penggaris dan sebuah jangka, di samping menggunakan pensil dan busur derajat. Melukis ada 6 macam, yaitu membagi
suatu ruas garis menjadi dua bagian yang sama, melukis sebuah garis melalui sebuah titik di luar sebuah garis, dan tegak lurus garis tersebut, melukis garis tegak lurus di mana sebuah titik yang terletak pada sebuah garis membagi sudut menjadi dua bagian yang sama, memindahkan sebuah sudut, dan melukis sudut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kelompok kami dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.